البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di kitab Bulughul. Pada pertemuan terlewat dibahas tentang masalah al-hibah, pemberian, wal umrah wal rukbah. Disebutkan bahwa pemberian kalau sudah diberikan maka hendaknya tidak ditarik kembali, kecuali pemberian bapak pada anaknya. Demikian juga pemberian atau hadiah hendaknya kalau mampu untuk dibalas, ya, kebaikan dia itu untuk dibalas. Demikian juga tentang masalah umrah dan rukbah terakhir. Berikutnya babul luqatah. Bab al-luqatah. Luqatah itu barang temuan. Al-luqatah ismun li syai' alladhi yultaqat, sesuatu yang diambil, barang temuan. Menemukan pensil kah, atau uang, atau barang yang mahal semisal ini, bermacam-macam. Mana yang afdol, apakah kita mengambilnya atau dibiarkan? Bagaimana ini kalau kita mendapati barang, entah itu barangnya sepele atau barangnya itu mahal? Simpulnya lebih bagus tinggalkan, lebih bagus ditinggalkan. Al-afdol at-tark, lebih bagus ditinggalkan. Disebutkan kenapa? Wa dzalika li anal mutakid yuridu nafsahu li akal haram. Orang yang mengambil itu seakan-akan menantang untuk makan sesuatu yang haram. Kalau tidak sabar, tidak dia umumkan, akhirnya dia makan itu sesuatu yang haram itu. Wa tadi'ul wajib, dan kadang-kadang menghilangkan kewajiban yang hendaknya dia umumkan. Kalau dia menemukan barang wajib mengumumkan, kadang-kadang sibuk akhirnya tidak diumumkan. Demikian juga ada ulama nahfiha, untuk membayar amanah, sehingga lebih bagus tinggalkan. Tapi kalau dirinya merasa aman untuk bisa menjaganya, mengumumkannya 1 tahun, ya, dan takut barangnya nanti kena hujan, banjir, hilang umpamanya, maka bagus untuk kemudian diambil. Tapi hukum asal lebih bagus ditinggalkan. Sukan di sini hadis nomor 932. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, "Mara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fi tariq." Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati tamrah, kurma di jalan, kurma yang tidak banyak, yang berjatuhan. Faqala, kemudian beliau mengatakan, "Laula anni akhafu an takuna min as-shadaqah." Kalaulah aku tidak takut itu termasuk dari sedekah, la akal dua, aku akan memakannya, barang yang sepele ini. Tapi beliau takut kalau itu sedekah, beliau tidak boleh memakan sedekah. Demikian juga al-baitnya. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Berarti di sini ada pelajaran bahwa perkara yasirul luqatah, barang yang sepele dari luqatah, barang temuan seperti korma sedikit atau potongan dari roti dan semisalnya, tidak apa untuk kita langsung memakannya. Sebagaimana sebagai hadis tadi. Demikian, barang yang sepele boleh atau langsung dimakan. Soal yang menurut ulama tidak ada perselisihan. Akhdul yasir wal intifa, mengambil sesuatu yang sepele dan mengambil manfaat dengannya. Kemudian berikutnya hadis nomor 933, hadis berkaitan dengan barang temuan. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani, hadis Bukhari Muslim. Qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa salahu anil luqatah, bertanya kepada Nabi tentang luqatah, barang temuan. Faqala, maka Nabi mengatakan, a'rif ifasaha, umumkan ifasaha. Ifasaha yakni wi'a, tempatnya. Umpamanya di situ menemukan emas atau mungkin menemukan jam tangan yang mahal, maka umumkan, ya, tentang tempatnya itu. Ketahui, a'rif ifasa, kenali tempatnya itu, maksudnya, ya, kenali tempatnya itu, diingat-ingat. Wa bika'aha, yakni talinya yang mengikatnya itu. Tsumma a'rif hasanah, kemudian umumkan 1 tahun. Bukan barangnya diletakkan di pintu yang mahal itu, bukan. Yakni dia simpan di rumah, kemudian diumumkan. Siapa yang kehilangan emas, siapa yang kehilangan. Kemudian datang umpamanya orang mengaku,
bilang kepada dia, apa ifasnya, apa tempatnya? Dia bilang umpamanya tempatnya di tas warna hitam, padahal yang kita temukan tas warna putih umpamanya. Oh berarti bohong, bukan itu. Ya, ini umumkan 1 tahun. Fa'inja sahibuha, kalau datang pemiliknya 1 tahun ini diumumkan terus. Ya, kalau datang pemiliknya, ya diserahkan. Wa illa fasya'nuka biha. Kalau tidak ada pemiliknya 1 tahun sudah diumumkan di tempat-tempat yang penting. Orangnya nggak datang pemiliknya, maka itu perkaramu dengannya. Maksudnya di sini adalah boleh kita pergunakan, bahkan boleh diwariskan dan sebagainya. Tapi kalau datang pemiliknya harus diberikan, ya barang titipan. Bagaimana kalau sudah diambil dimanfaatkan, harus dikembalikan. Itu bukan berarti 1 tahun kemudian selesai. Ya memang tidak lagi diumumkan, tapi kita bisa memanfaatkan. Kalau datang pemiliknya diserahkan. Maka berkata orang ini tadi, fadolatul gonam, barang yang hilang dari al-gonam, kambing atau mungkin domba. Maka Nabi mengatakan, hiyalaka auli ahika auli dhi'ib, dia milikmu atau milik saudaramu atau miliknya, yakni serigala. Kalau dibiarkan kambing itu dimakan serigala kan. Jadi milikmu, yakni untuk kamu mempergunakan di rumah. Demikian juga kalau tidak itu milik saudaramu kalau dia dapat. Kalau tidak ya diambil oleh serigala. Itu. Milikmu di sini bukan berarti milik selama-lamanya. Ya boleh kita ambil. Kemudian kalau datang pemiliknya harus kembalikan. Ya demikian. Jadi ini untuk kambing. Boleh diambil. Kalau datang orangnya harus dikembalikan. Kalau fadolatul ibil, bagaimana kalau itu berupa apa? Onta. Tadi kambing selesai. Ya ini dia mungkin tidak mahal dan sebagainya, boleh diambil, tapi tidak perlu 1 tahun, boleh diambil, tapi kalau datang pemiliknya sudah dikembalikan. Sekarang kalau ibil, onta, maka Nabi SAW beliau mengatakan, malaka walaha, apa urusanmu dan dia? Ya ini tidak boleh diambil. Kenapa? Maha siqauha, dia itu mempunyai siqa, tempat minum. Yani onta itu mampu bertahan hidup. Ya, karena dia mempunyai tempat menyimpan air. Wahidauha, yakni dia bisa tahu mana dia kembali rumahnya. Termasuk binatang yang ingatannya bagus, yang dikatakan bisa mengetahui rumahnya dan sebagainya. Jalannya, tidak. Ini sepatunya, maksudnya dia bisa mengetahui tempat pulangnya. Taridul ma, dia bisa kemudian mengambil air. Wa ta'kulu syajar, bisa memakan yakni tanaman sendiri dari pohon-pohonan dan sebagainya. Ya, demikian. Tidak dimakan oleh serigala dan sebagainya. Hatta yalqaha rabbuha, sampai pemiliknya bertemu dengan dia. Jadi biarkan, jangan diambil. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya ada 934. Wa anhu, masih dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man awa dhalatan, barang siapa yang menyimpan barang yang hilang, fahuwa dhalun, maka dia hilang. Ya, sesat. Dhalun itu sesat dalam keadaan ya mendapat beban, dalam keadaan sulit. Malam yu'arifah, selama tidak mengumumkan. Ini selama dia tidak mengumumkan, dia berdosa. Rawahu Muslim, Sunan Imam Muslim. Ini bahaya mengambil barang temuan. Berikutnya hadis nomor 935, wa Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, hadis ini sahih. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada luqatah, barang siapa mendapatkan barang temuan, fal yuzhid dawa adlin, untuk menyaksikan 2 orang yang adil. 2 orang yang adil bersaksi. Ditampakkan, ini aku dapat emas di tempat ini, disaksikan 2 orang. Gitu. Ya, jangan kemudian diambil disimpan, enggak. Disaksikan 2 orang. Wal yahfad ifasoha, dia menjaga ifasoha, tempatnya emas itu yang dia temukan. Wa wikaaha, demikian juga tali yang mengikatnya. Tsumma la yaktum, jangan dia sembunyikan. Wala yughayyib, jangan dia menghilang. Ini beratnya menemukan barang temuan. Fa in jaa rabbuha, kalau datang pemiliknya, fa huwa haqqu biha, maka dia lebih berhak. Paham? Walaupun setelah 1 tahun
dia umumkan 1 tahun, kemudian setelah 3 tahun datang pemiliknya, ya harus diserahkan. Dia lebih berhak atasnya. Wa illa kalau tidak ada yang datang, bahwa malullah, maka dia itu adalah harta dari Allah. Yu'tihi, Allah berikan dia man yasha, kepada yang Allah kehendaki. Itu rezeki dari Allah. Itu kalau tidak ada yang datang. Ahmad wal arba'ah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang 4 ila Tirmidzi, kecuali Tirmidzi. Ini Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Wa Sahih Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban. Disebutkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban. Ini masih ada beberapa hadis. Di sini ada beberapa permasalahan bahwa seseorang untuk mengumumkan, ya wajib mengumumkan barang yang dia temukan, ya demikian. Dan itu adalah wajib, sebagaimana riwayat tadi disebutkan, ya untuk dia mengumumkan. Sebutkan di sini wala yaktum, jangan dia sembunyikan. Wajib untuk dia mengumumkan barang yang dia temukan. Ini adalah barang-barang yang dia itu ada harganya. Ya. Jadi di sini hukum ta'riful qatah, hukum mengumumkan barang hilang itu adalah wajib. Ya, demikian. Sebutkan di sini rinciannya amma dalam takun yasirah, barangnya bukan suatu yang sepele, barang yang mahal. Dan dia ingin untuk menjaganya. Ya. Jumhur ulama dan itu adalah benar, wajib untuk mengumumkan. Ya, jadi dia wajib mengumumkan. Kalau tidak mampu, ya sudah dibiarkan. Kenapa? Li'anna baqaha, karena diamnya dia di tempat itu, maka lihat di tempat itu lebih dekat untuk sampai kepada pemiliknya. Pemiliknya akan mencari. Ya, oleh karena itu lebih bagus dibiarkan daripada dibawa oleh orang yang menemukan. Demikian. Atau kalau tidak ada orang yang amanah. Kalau bukan dia ada yang lain yang dia itu amanah. Ini demikian. Ini barang yang dia itu mahal, ya wajib untuk dia mengumumkan. Adapun barang yang sepele tidak wajib. Ya tidak wajib mengumumkan. Kemudian disebutkan untuk menyaksikan 2 orang. Kalau barang itu barang yang mahal, menemukan motor atau mobil umpamanya. Demikian. Kemudian berapa waktu dia mengumumkan? Hadis tadi menyebutkan jelas, yakni muddatu sanah. 1 tahun dia umumkan. Kemudian kapan dia itu mengumumkan? Ketika dia mendapat barang tersebut. Kemudian diumumkan di waktu siang hari. Demikian juga mungkin juga di malam hari. Kemudian di pasar-pasar, pintu-pintu masjid. Demikian juga perkumpulan-perkumpulan. Demikian juga ya selesai waktu sholat dan sebagainya. Kemudian boleh enggak dia mewakilkan orang untuk mengumumkan? Boleh. Ya demikian juga bagaimana mengumumkannya? Disebutkan aja man do'a minhu dhahab, siapa yang kehilangan emas gitu. Enggak perlu disebutkan di plastik hitam, tidak perlu. Kalau seperti itu nanti orang tidak bisa diimtihan, tidak bisa dites. Ya, kadang dia kan bohong saja, mengaku punya dia. Demikian. Idza arafa multaqit luqatah. Kalau orang ini sudah mengumumkan 1 tahun, apakah dia memiliki? Iya, dia memilikinya. Sebagai dalam hadis fa'ilam tu'rafas tangfikha. Ya, kalau tidak ada yang mengambilnya, yang mengetahuinya, maka engkau berinfaklah. Demikian. Ini menjadi milik dia. Tetapi disebutkan apabila datang orangnya, ya maka dikembalikan. Nah, ini bahayanya. Dalam riwayat disebutkan wal takun badiatan indak, menjadi titipan di sisimu, titipan. Fa in jaa sahibu yawman min adhar fa'adiha. Fa'adiha ilaih. Kalau datang dia 3 tahun berikutnya, maka berikanlah. Atau semisal itu. Di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.